Mereka menjadi secercah harapan bagi keputusasaan. Pas di kemo itu berarti bolak-balik rumah sakit? Iya, berangkat jam 4, pulang jam 10 malam, apalagi kalau mesinnya rusak. Aduh, lelah. Menyembuhkan dari pintu ke pintu. Kita kunjungin karena biar kita pantau terus Kondisinya, iya, cek ya. kondisinya, terus obatnya selama ini diminum enggak, dia kontrol ke puskesmas rutin enggak. Menjamin kebahagiaan hingga akhir hayat. Kekerasan berwujud tawuran. Tak pernah bermanfaat, justru mendatangkan madarat. Corbek kena senjata tajam di belakang. Sempat dijahit? Sempat dijahit, itu dalam 3 jahitan, luar 9 jahitan. Apalagi jika nyawa yang tak berdosa menjadi taruhannya. Tidurlah dengan tenang dalam pangkuannya. Amin. Berlatih dalam ruang sederhana. Akhirnya dari tempat yang asalnya kalau kata orang itu tempat jin buang anak, karena banyak anak-anak nakal di tangga gitu. Ya akhirnya kita buat lapangan, walaupun pertama itu hanya 3 lapangan saja, kemudian berkembang jadi 5 lapangan. Berderet prestasi, buah dari semangat tinggi. 2015-16 kemarin ikut Jakarta Electric PLN dan dapat juara 1 back to back. Sama kemarin 2013 sampai 2015 SEA Games dapat perunggu. Sama kemarin baru terakhir PON dapat emas. Dukungan sebuah klub tua untuk para atletnya. Kalau sosiologis ya paling banyak ya. Mereka tuh selalu membantu, berusaha. April itu sampai harus bisa main volley. Ya sama-sama berjuang. Gimana April itu harus bisa main volley dengan kondisi sekarang. Saya Agnes Karina. Saya Ferry Prihardi. Saya Amalina Lutfia. Dan saya Prita Laura. Pemirsa, inilah 360, 3 fakta membuka mata dalam 60 menit. Jakarta adalah kota terpadat di negeri ini. Tahukah Anda, di tengah pemukiman padat ini ada sejumlah warga yang terbaring tak berdaya dalam sakitnya. Bagi mereka, menjalani perawatan di rumah bukanlah pilihan, melainkan sebuah keterpaksaan karena kondisi ekonomi. Namun kini secercah harapan muncul dengan hadirnya tenaga medis yang menjuluki diri dokter keluarga. Amalina Lutfia mengikuti kegiatan para dokter keluarga yang turun melayani warga dari pintu ke pintu. Tak hanya mengobati, mereka juga memiliki satu misi, mengubah kualitas hidup warga Jakarta menjadi lebih baik dari kondisinya saat ini. Berikut kisahnya. Di sebuah perkampungan padat di Kampung Muara Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Wakinem terbaring lemah di tempat tidur seadanya. Umurnya 49 tahun. Meski belum tergolong lanjut usia, namun ia tak berdaya karena penyakit yang diderita. Wakinem divonis menderita kanker serviks stadium 3 pertengahan tahun 2016 lalu. Ia hidup hanya berdua dengan sang suami dan menumpang di rumah tetangga karena rumahnya kini tak layak huni. 2000 tahun kemarin? 2016, ya. Taunya sudah, Ibu taunya gimana waktu itu? Taunya ya pas ini kok pendarahan terus gitu. Pendarahan nggak berhenti-berhenti. Gitu, saya pikir kan udah mau menopause. Itu kok enggak juga, terus pas cek itu ke dokter di Kamboja
dinyatakan kena itu apa? Bukan belum bilang kena kanker, dia bilang ada tumor gitu. Nah di situ bulan 5 bulan 6 pertengahan saya minta pulang ke Indonesia. Berarti dari Cipto berapa kali kemo Bu sampai sekarang? Luarnya 25, dalamnya 4, jadi keseluruhan 29 kali kemo ya? 29 kali. Pas di kemo itu berarti bolak-balik rumah sakit? Iya, berangkat jam 4, pulang jam 10 malam, apalagi kalau mesinnya rusak. Aduh, kalau ingat di situ tuh capek Bu ya? Lelah. Di saat yang sama, sekelompok petugas kesehatan bertolak dari puskesmas dan bergegas melewati perkampungan padat menuju sebuah rumah. Merekalah para dokter keluarga yang rutin memeriksa Wakinem dan pasien lainnya di wilayah yang sama. Kini Wakinem tidak perlu lagi ke rumah sakit, karena pasien seperti Wakinem membutuhkan lebih dari sekedar penanganan medis. Ia membutuhkan perhatian dan dukungan demi kesembuhannya. Kalau rasa kayak kembung begal gitu, rasa kembung itu daripada muntah, udah nggak berani minum. Justru kalau lagi kembung atau begal, ibu minum itu malah muntah. Perawatan pasien dengan penyakit berat seperti Wakinem menjadi salah satu tugas para dokter keluarga ini. Artinya penderita kanker yang memang sudah stadium lanjut dan kemungkinan untuk sembuhnya kecil gitu dong? Iya, kemungkinan untuk sembuh kecil, kemudian rumah sakit ya sudah istilahnya menyerah terhadap pengobatannya, kemudian kami yang di puskesmas melakukan kunjungan untuk tetap memberikan dalam hal mungkin terapi yang bisa mendukung agar penderita kanker ini tetap bisa mendapatkan kehidupan yang kualitas hidup yang lebih baik gitu, walaupun dengan sakitnya itu. Belusukan dari kampung ke kampung, berbagai medan pun dilalui. Panas terik dan hujan dihadapi para dokter ini untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi mereka yang tidak dapat menjangkau akses pelayanan di puskesmas maupun rumah sakit. Satu tim dokter keluarga terdiri dari seorang dokter, bidan, dan perawat. Usai mengunjungi Wakinem, para dokter ini pun melanjutkan pemeriksaan seorang ibu hamil di sebuah rumah petak di samping rel kereta. 1 tahun sudah bidan Amri menjalani rutinitas ini. Kurang diperhatikan, vitamin juga masih ini. Seperti ini aja sekarang vitamin harusnya udah habis, ibu belum habis ya. Harus diperhatikan lagi minum vitaminnya. Jangan males-males ya Bu. Tadi sudah kemana aja? Tadi apa yang ditemui di lapangan? Pasien kehamilan dengan resiko tinggi. Dia hamil kelima, anak keempat, hamil 36 minggu, dengan keadaan kurang mampu. Terus riwayat dia sebelumnya perdarahan postpartum. Maka dari itu perdarahan postpartum itu perdarahan saat melahirkan. Jadi riwayat sebelumnya waktu dia melahirkan dia terjadi perdarahan. Makanya itu salah satu resiko tinggi untuk kehamilan yang berikutnya ini sekarang. Bidan Amri dan beberapa dokter dalam tim ketuk pintu layani dengan hati berada di bawah naungan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Sebagian dari mereka telah bekerja sebagai tenaga medis di klinik maupun rumah sakit swasta. Menjadi dokter keluarga adalah pilihan karena kecintaan akan profesinya. Sebelum terjun ke lapangan dulu, Dokter Ajeng itu kerja di klinik estetik. Swasta berarti swasta. Ya? Dan setelah tahu terjun ke KPLDH seperti ini medannya, sempat menyesal nggak? Enggak. Kenapa tuh? Menyenangkan ya. Saya alhamdulillah sih di wilayah sini, saya bertemu sama Pak RW, Pak RT, kader-kader yang kooperatif juga gitu ya. Kerja, kenal banyak orang, bersosialisasi, penyuluhan-penyuluhan, konseling individu gitu, penyuluhan kelompok, itu sih lebih enak gitu, jadi langsung lebih kena gitu. Ya, lebih puas seperti itu gitu. DKI Jakarta, provinsi dengan jumlah penduduk 10,2 juta jiwa, menjadi provinsi terpadat di Indonesia dengan kepadatan penduduk 15.000 jiwa di setiap 1 km persegi wilayahnya. Sementara batas kepadatan penduduk ideal dari WHO adalah 9.600 jiwa per kilometer persegi. Padatnya penduduk nampak pada sederet perkampungan kumuh padat dan miskin di beberapa wilayah di Jakarta.
Kesadaran masyarakat akan gaya hidup sehat di Indonesia pun masih berada di kisaran 20%. Hingga penyakit rentan menyerang mereka terutama dengan ekonomi menengah ke bawah. Satu tim dokter keluarga kini bertugas melayani 5.000 jiwa di kawasan kumuh miskin dan kawasan kumuh padat di DKI Jakarta. 481 tim telah diterjunkan. Program KPLDH ini, tujuan dari Dinkes pertamanya untuk apa, Pak? Prinsip kita harus kembali pada preventif promotif. Artinya mencegah untuk sakit itu jauh lebih bagus daripada kita sudah sakit yang kemudian mengeluarkan uang yang banyak. Ya sudah, selama ini kita memang yang di puskesmas ataupun rumah sakit itu kan menunggu pasien. Saya bilang nggak bisa, kita mesti aktif. Kita mesti turun ke lapangan, kita mesti ketok door to door rumah masyarakat itu, touch langsung, ajarin kalau perlu. Nah, akhirnya terbentuklah tim ketok pintu layani dengan hati itu. Begitu kita ketok, kita lihat apa yang ada di dalam situ. Kalau ada problem imunisasi, ya kita teruskan, kita cepat imunisasi saat itu juga. Ada wanita usia subur, periksa IVA saat itu juga. Ada lansia, lihat lansia itu menderita apa dan sebagainya. Selesaikan saat itu juga sampai tuntas. Di lain hari, tidak hanya lingkungan padat kumuh. Saya pun mengunjungi kegiatan para dokter keluarga di sebuah rumah susun di Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Di sini ada satu penyakit yang banyak diderita para lansia. Nah, di sini apa yang menjadi fokusnya? Yang di sini menjadi fokusnya adalah sebenarnya lebih ke arah lansia ya, secara ini. Di mana lansia itu memang menjadi fokus kita, di mana di sini sudah ada namanya pos yandu lansia yang memang sudah dilaksanakan itu setiap bulan. Itu salah satunya ya. Salah satunya adalah ini ada, karena dari hasil pendataan tersebut adalah hipertensi yang terbanyak. Salah satunya adalah ada kelas hipertensi. Selain penyuluhan, para dokter keluarga ini juga melakukan kunjungan ke rumah untuk memeriksa kondisi para lansia secara berkala. Paling ininya dengkul, ini apa namanya mata, ya. Udah selain itu. Ya. Suka pusing nggak? Ya. Suka pusing nggak? Pusing ya, kadang-kadang sih ya pusing. Obatnya gimana Bu? Obat darah tingginya? Rutin alhamdulillah darah tingginya. Siang ini giliran Ibu Tuti, penderita hipertensi yang melakukan pengecekan rutin untuk memastikan tekanan darahnya dalam batas aman. Ini Ibu sebelum diperiksa waktu itu tensinya berapa Mbak? Waktu awal-awal kita pendataan sih ibunya 180/100 ya. Setelah itu baru dikasih obat atau? Kan diedukasi dulu sama kita. Pertama-tama sih kita pastikan tensinya pertama kali kan nggak mungkin harus hipertensi ya, jadi kita sampai tiga kali dulu. Setelah 3 kali berturut-turut tensinya tetap tinggi, baru kita kasih obat, terus ibunya kita edukasi. Makanan juga berarti dokter ini kontrol semua makanan. Kita sih nggak lihat langsung, paling kita tanya aja. Terus sama yang nggak boleh dimakan, misalnya kurangi garam gitu. Tidak berhenti pada Tuti, kunjungan juga dilanjutkan ke pasien lain, Ibu Nurbani. Ia hidup berdua dengan sang suami. Baginya, untuk mengangkat kursi roda melewati tangga menjadi hal yang mustahil dilakukan seorang diri. Ditambah dengan kesulitannya berbicara. Tantangan inilah yang membuatnya kehilangan semangat hidup. Ibu harus semangat ya, karena kalau berobat kayak gini memang nggak sebentar Bu. Ibu yang harus semangat ya untuk berobat. Minum obat yang teratur, kontrol yang teratur. Nanti biasanya kalau sakit seperti ini harus di fisioterapi ya Bu. Ibu harus semangatnya dari Ibu ya. Dan Ibu nggak boleh ini loh, nggak boleh patah semangat sama sekali ya. Nanti kalau patah semangat nggak dari Ibu, nggak ada keinginan mau sembuh, nggak. Namun dengan adanya peran para dokter keluarga, kesembuhan menjadi suatu harapan yang memungkinkan. Dengan profesi yang dimiliki, mereka mengabdi dengan penuh rasa empati. Efeknya dari setelah dokter-dokter dari KPLDH ini masuk ke warga tuh gimana? Ke warga lebih terbuka, artinya untuk kesehatan mereka lebih berani untuk mengungkapkan penyakit mereka sendiri. Efeknya ke Ibu apa? Pengaruhnya dokter-dokter ini ke Ibu? Ya seneng sih saya, alhamdulillah. Jadi kan saya kan merasa diperhatiin gitu. Terima kasih. Sama saya nggak ngerti kalau dari dari puskesmas atau dari mana gitu. Kisah penyesalan yang tak akan hilang karena sebuah tawuran.
360 segera kembali.